Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dalam live breaking news bersama saya, Saranita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Pada kampanye hari ke-10 tersebut, Ganjar terjadwal menyambangi ibu kota Nusantara. Namun dia mengawali kampanyenya dengan mengunjungi rumah teknologi di Jalan Negara Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah dari rumah teknologi, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut melanjutkan lawatan ke titik nol IKN yang juga berada di Kecamatan Sepaku. Selain ke titik nol, ia akan menyambangi Istana Negara yang berada di IKN. Kemudian, pukul 12.50 WITA, Ganjar bersama rombongan akan kembali bertolak ke Balikpapan guna menggelar dialog dengan sejumlah mahasiswa. Ini merupakan hari terakhir kampanye Ganjar di Provinsi Kalimantan Timur setelah pertama kali tiba pada Selasa 4 Desember lalu. Di Kalimantan Timur pun, Ganjar telah mengunjungi sejumlah daerah, diantaranya Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan yang terakhir Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun memang kampanye Ganjar sendiri dilakukan terpisah dengan calon wakil presidennya yaitu Mahfud MD. Di hari ke-10 kampanye ini, Mahfud MD terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Malaysia dan memang pada awal kampanye di hari pertama, mereka memilih daerah yang berbeda untuk melakukan kampanye. Hal ini dilakukan agar pemerataan terjadi ketika mereka menggaungkan visi dan misi. Dari sini semua yuk. Yang ke depan. Mas, semua. Jang. Boleh 3 jari. Urut 3 Ganjar Pranowo telah tiba di lokasi bersama rombongan. Dimana tampak Ganjar memakai kemeja berwarna putih dan didampingi oleh ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid, yang berada di belakangnya memakai baju hitam. Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Pilpres 2024 yang pertama kali kampanye di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Dia telah tiba di IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Terlihat Ganjar memakai kemeja putih dan langsung dikerubungi sejumlah warga Penajam Pasir Utara ketika tiba di titik nol IKN. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut terlihat melayani warga yang meminta salaman dan juga foto bersama. Dia ditemani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Arsyad Rashid ketika meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ganjar juga terlihat mampir di titik penghijauan IKN. Selain itu, Ganjar juga mampir ke proyek mercusuar Joko Widodo dengan menyambangi rumah teknologi di Sepaku Penajam Pasir Utara selama kurang lebih 30 menit. Terlihat pula Ganjar menanam sebuah pohon dan dikerubungi oleh para warga yang ikut menyaksikan kehadiran Ganjar di Penajam Pasir ini. Kunjungan ke IKN tersebut sebagai penegasan bahwa ia akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan baik oleh Presiden Jokowi. Salah satunya
ibu kota Nusantara, dan apabila ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan IKN. Jika menilik dengan pasangan calon lain seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka sempat menggaungkan atau kritikan kurang setuju dengan proyek IKN. Anies memang sempat mengkritisi tingginya biaya pembangunan IKN. Pada Selasa lalu, ia menilai sebaiknya anggaran pembangunan IKN dialihkan untuk hal-hal mendesak dan menjadi persoalan yang harus diatasi. Bukan hanya butuh tambahan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan nasib tenaga didik yang masih honorer. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBP yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ketujuh, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBP, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Dari yuk. Di depan mundur yang ke depan. Yuk, Mbak, Mas. Mas, zoomnya dipakai yuk, zoomnya dipakai. Mas, Mbak. Pak. Ganjar madep sini dong. Pak Ganjar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program lainnya yang akan menemani Anda. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dalam live breaking news bersama saya, Saranita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Pada kampanye hari ke-10 tersebut, Ganjar terjadwal menyambangi ibu kota Nusantara. Namun dia mengawali kampanyenya dengan mengunjungi rumah teknologi di Jalan Negara Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah dari rumah teknologi, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut melanjutkan lawatan ke titik nol IKN yang juga berada di Kecamatan Sepaku. Selain ke titik nol, ia akan menyambangi Istana Negara yang berada di IKN. Kemudian, pukul 12.50 WITA, Ganjar bersama rombongan akan kembali bertolak ke Balikpapan guna menggelar dialog dengan sejumlah mahasiswa. Ini merupakan hari terakhir kampanye Ganjar di Provinsi Kalimantan Timur setelah pertama kali tiba pada Selasa 4 Desember lalu. Di Kalimantan Timur pun Ganjar telah mengunjungi sejumlah daerah, diantaranya Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan yang terakhir Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun memang kampanye Ganjar sendiri dilakukan terpisah dengan calon wakil presidennya yaitu Mahfud MD. Di hari ke-10 kampanye ini, Mahfud MD terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Malaysia dan memang pada awal kampanye di hari pertama, mereka memilih daerah yang berbeda untuk melakukan kampanye. Hal ini dilakukan agar pemerataan terjadi ketika mereka menggaungkan visi dan misi. Ayo dari sini semua yuk. Yang ke depan. Mas, semua. Cang. Memboleh 3 jari. Urut 3 Ganjar Pranowo telah tiba di lokasi bersama rombongan. Dimana tampak Ganjar memakai kemeja berwarna putih dan didampingi oleh ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid, yang berada di belakangnya memakai baju hitam. Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Pilpres 2024 yang pertama kali kampanye di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Dia telah tiba di IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Terlihat Ganjar memakai kemeja putih dan langsung dikerubungi sejumlah warga Penajam Pasir Utara ketika tiba di titik nol IKN. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut terlihat melayani warga yang meminta salaman dan juga foto bersama. Dia ditemani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Arsyad Rashid ketika meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ganjar juga terlihat mampir di titik penghijauan IKN. Selain itu, Ganjar juga mampir ke proyek mercusuar Joko Widodo dengan menyambangi rumah teknologi di Sepaku Penajam Pasir Utara selama kurang lebih 30 menit. Terlihat pula Ganjar menanam sebuah pohon dan dikerubungi oleh para warga yang ikut menyaksikan kehadiran Ganjar di Penajam Pasir ini. Kunjungan ke IKN tersebut sebagai penegasan bahwa ia akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan baik oleh Presiden Jokowi. Salah satunya
ibu kota Nusantara, dan apabila ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan IKN. Jika menilik dengan pasangan calon lain seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka sempat menggaungkan atau kritikan kurang setuju dengan proyek IKN. Anies memang sempat mengkritisi tingginya biaya pembangunan IKN. Pada Selasa lalu, ia menilai sebaiknya anggaran pembangunan IKN dialihkan untuk hal-hal mendesak dan menjadi persoalan yang harus diatasi. Bukan hanya butuh tambahan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan nasib tenaga didik yang masih honorer. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBT yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-7, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBT, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini semua yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang ke depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Yuk. Di depan mundur, yang ke depan. Yuk, Mbak, Mas. Mas, zoomnya dipakai, Mas, Mbak. Ganjar madep ke sini dong. Pak Ganjar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program lainnya yang akan menemani Anda. Saya Seradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dalam live breaking news bersama saya, Saranita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Pada kampanye hari ke-10 tersebut, Ganjar terjadwal menyambangi ibu kota Nusantara. Namun dia mengawali kampanyenya dengan mengunjungi rumah teknologi di Jalan Negara Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah dari rumah teknologi, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut melanjutkan lawatan ke titik nol IKN yang juga berada di Kecamatan Sepaku. Selain ke titik nol, ia akan menyambangi Istana Negara yang berada di IKN. Kemudian, pukul 12.50 WITA, Ganjar bersama rombongan akan kembali bertolak ke Balikpapan guna menggelar dialog dengan sejumlah mahasiswa. Ini merupakan hari terakhir kampanye Ganjar di Provinsi Kalimantan Timur setelah pertama kali tiba pada Selasa 4 Desember lalu. Di Kalimantan Timur pun Ganjar telah mengunjungi sejumlah daerah, diantaranya Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan yang terakhir Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun memang kampanye Ganjar sendiri dilakukan terpisah dengan calon wakil presidennya yaitu Mahfud MD. Di hari ke-10 kampanye ini, Mahfud MD terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Malaysia dan memang pada awal kampanye di hari pertama, mereka memilih daerah yang berbeda untuk melakukan kampanye. Hal ini dilakukan agar pemerataan terjadi ketika mereka menggaungkan visi dan misi. Ya dari sini semua yuk. Yang ke depan. Mas, semua. Cang. Memboleh 3 jari. Urut 3 Ganjar Pranowo telah tiba di lokasi bersama rombongan. Dimana tampak Ganjar memakai kemeja berwarna putih dan didampingi oleh ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid, yang berada di belakangnya memakai baju hitam. Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Pilpres 2024 yang pertama kali kampanye di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Dia telah tiba di IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Terlihat Ganjar memakai kemeja putih dan langsung dikerubungi sejumlah warga Penajam Pasir Utara ketika tiba di titik nol IKN. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut terlihat melayani warga yang meminta salaman dan juga foto bersama. Dia ditemani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Arsyad Rashid ketika meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ganjar juga terlihat mampir di titik penghijauan IKN. Selain itu, Ganjar juga mampir ke proyek mercusuar Joko Widodo dengan menyambangi rumah teknologi di Sepaku Penajam Pasir Utara selama kurang lebih 30 menit. Terlihat pula Ganjar menanam sebuah pohon dan dikerubungi oleh para warga yang ikut menyaksikan kehadiran Ganjar di Penajam Pasir ini. Kunjungan ke IKN tersebut sebagai penegasan bahwa ia akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan baik oleh Presiden Jokowi. Salah satunya
Ibu Kota Nusantara, dan apabila ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan IKN. Jika menilik dengan pasangan calon lain seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka sempat menggaungkan atau kritikan kurang setuju dengan proyek IKN. Anies memang sempat mengkritisi tingginya biaya pembangunan IKN. Pada Selasa lalu, ia menilai sebaiknya anggaran pembangunan IKN dialihkan untuk hal-hal mendesak dan menjadi persoalan yang harus diatasi. Bukan hanya butuh tambahan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan nasib tenaga didik yang masih honorer. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan Ibu Kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBP yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ketujuh, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBP, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang ke depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Yuk. Di depan mundur, yang ke depan. Yuk, Mbak, Mas. Mas, Dumi dipakai yuk, Dumi dipakai. Mas, Mbak. Ganjar madep ke sini dong. Pak Ganjar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program lainnya yang akan menemani Anda. Saya Seradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dalam live breaking news bersama saya, Saranita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Pada kampanye hari ke-10 tersebut, Ganjar terjadwal menyambangi ibu kota Nusantara. Namun dia mengawali kampanyenya dengan mengunjungi rumah teknologi di Jalan Negara Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah dari rumah teknologi, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut melanjutkan lawatan ke titik nol IKN yang juga berada di Kecamatan Sepaku. Selain ke titik nol, ia akan menyambangi Istana Negara yang berada di IKN. Kemudian, pukul 12.50 WITA, Ganjar bersama rombongan akan kembali bertolak ke Balikpapan guna menggelar dialog dengan sejumlah mahasiswa. Ini merupakan hari terakhir kampanye Ganjar di Provinsi Kalimantan Timur setelah pertama kali tiba pada Selasa 4 Desember lalu. Di Kalimantan Timur pun Ganjar telah mengunjungi sejumlah daerah, diantaranya Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan yang terakhir Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun memang kampanye Ganjar sendiri dilakukan terpisah dengan calon wakil presidennya yaitu Mahfud MD. Di hari ke-10 kampanye ini, Mahfud MD terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Malaysia dan memang pada awal kampanye di hari pertama, mereka memilih daerah yang berbeda untuk melakukan kampanye. Hal ini dilakukan agar pemerataan terjadi ketika mereka menggaungkan visi dan misi. Ayo dari sini semua yuk. Yang ke depan. Mas, semua. Cang. Boleh 3 jari. Urut 3 Ganjar Pranowo telah tiba di lokasi bersama rombongan. Dimana tampak Ganjar memakai kemeja berwarna putih dan didampingi oleh ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid, yang berada di belakangnya memakai baju hitam. Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Pilpres 2024 yang pertama kali kampanye di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Dia telah tiba di IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Terlihat Ganjar memakai kemeja putih dan langsung dikerubungi sejumlah warga Penajam Pasir Utara ketika tiba di titik nol IKN. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut terlihat melayani warga yang meminta salaman dan juga foto bersama. Dia ditemani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Arsyad Rashid ketika meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ganjar juga terlihat mampir di titik penghijauan IKN. Selain itu, Ganjar juga mampir ke proyek mercusuar Joko Widodo dengan menyambangi rumah teknologi di Sepaku Penajam Pasir Utara selama kurang lebih 30 menit. Terlihat pula Ganjar menanam sebuah pohon dan dikerubungi oleh para warga yang ikut menyaksikan kehadiran Ganjar di Penajam Pasir ini. Kunjungan ke IKN tersebut sebagai penegasan bahwa ia akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan baik oleh Presiden Jokowi. Salah satunya
ibu kota Nusantara, dan apabila ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan IKN. Jika menilik dengan pasangan calon lain seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka sempat menggaungkan atau kritikan kurang setuju dengan proyek IKN. Anies memang sempat mengkritisi tingginya biaya pembangunan IKN. Pada Selasa lalu, ia menilai sebaiknya anggaran pembangunan IKN dialihkan untuk hal-hal mendesak dan menjadi persoalan yang harus diatasi. Bukan hanya butuh tambahan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan nasib tenaga didik yang masih honorer. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi Presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBP yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ketujuh, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBP, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang depan mundur, yang depan. Mas, semua. Cang, tarik aja itu. Yuk. Depan mundur, yang depan. Yuk, Mbak, Mas. Mas, zoomnya dipakai yuk, zoomnya dipakai. Mas, Mbak. Ganjar madep ke sini dong. Pak Ganjar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program lainnya yang akan menemani Anda. Saya Seradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo,
Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dalam live breaking news bersama saya, Saranita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Pada kampanye hari ke-10 tersebut, Ganjar terjadwal menyambangi ibu kota Nusantara. Namun dia mengawali kampanyenya dengan mengunjungi rumah teknologi di Jalan Negara Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah dari rumah teknologi, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut melanjutkan lawatan ke titik 0 IKN yang juga berada di Kecamatan Sepaku. Selain ke titik 0, ia akan menyambangi Istana Negara yang berada di IKN. Kemudian, pukul 12.50 WITA, Ganjar bersama rombongan akan kembali bertolak ke Balikpapan guna menggelar dialog dengan sejumlah mahasiswa. Ini merupakan hari terakhir kampanye Ganjar di Provinsi Kalimantan Timur setelah pertama kali tiba pada Selasa 4 Desember lalu. Di Kalimantan Timur pun Ganjar telah mengunjungi sejumlah daerah, diantaranya Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan yang terakhir Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun memang kampanye Ganjar sendiri dilakukan terpisah dengan calon wakil presidennya yaitu Mahfud MD. Di hari ke-10 kampanye ini, Mahfud MD terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Malaysia dan memang pada awal kampanye di hari pertama, mereka memilih daerah yang berbeda untuk melakukan kampanye. Hal ini dilakukan agar pemerataan terjadi ketika mereka menggaungkan visi dan misi. Ayo dari sini semua yuk. Yang ke depan. Mas, semua. Cang. Memboleh 3 jari. Urut 3 Ganjar Pranowo telah tiba di lokasi bersama rombongan. Dimana tampak Ganjar memakai kemeja berwarna putih dan didampingi oleh ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid, yang berada di belakangnya memakai baju hitam. Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Pilpres 2024 yang pertama kali kampanye di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Dia telah tiba di IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Terlihat Ganjar memakai kemeja putih dan langsung dikerubungi sejumlah warga Penajam Pasir Utara ketika tiba di titik 0 IKN. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut terlihat melayani warga yang meminta salaman dan juga foto bersama. Dia ditemani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Arsyad Rashid ketika meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ganjar juga terlihat mampir di titik penghijauan IKN. Selain itu, Ganjar juga mampir ke proyek mercusuar Joko Widodo dengan menyambangi rumah teknologi di Sepaku Penajam Pasir Utara selama kurang lebih 30 menit. Terlihat pula Ganjar menanam sebuah pohon dan dikerubungi oleh para warga yang ikut menyaksikan kehadiran Ganjar di Penajam Pasir ini. Kunjungan ke IKN tersebut sebagai penegasan bahwa ia akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan baik oleh Presiden Jokowi. Salah satunya
ibu kota Nusantara, dan apabila ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan IKN. Jika menilik dengan pasangan calon lain seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka sempat menggaungkan atau kritikan kurang setuju dengan proyek IKN. Anies memang sempat mengkritisi tingginya biaya pembangunan IKN. Pada Selasa lalu, ia menilai sebaiknya anggaran pembangunan IKN dialihkan untuk hal-hal mendesak dan menjadi persoalan yang harus diatasi. Bukan hanya butuh tambahan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan nasib tenaga didik yang masih honorer. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBP yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ketujuh, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBP, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang depan mundur, yang depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Yo. Depan mundur, yang depan. Yo, Mbak, Mas. Mas, zoomnya dipakai, zoomnya dipakai. Mas, Mbak. Ganjar madep ke sini dong. Pak Ganjar. Yang akan menemani Anda. Saya Seradita, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dalam live breaking news bersama saya, Saranita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Pada kampanye hari ke-10 tersebut, Ganjar terjadwal menyambangi ibu kota Nusantara. Namun dia mengawali kampanyenya dengan mengunjungi rumah teknologi di Jalan Negara Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah dari rumah teknologi, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut melanjutkan lawatan ke titik 0 IKN yang juga berada di Kecamatan Sepaku. Selain ke titik 0, ia akan menyambangi Istana Negara yang berada di IKN. Kemudian, pukul 12.50 WITA, Ganjar bersama rombongan akan kembali bertolak ke Balikpapan guna menggelar dialog dengan sejumlah mahasiswa. Ini merupakan hari terakhir kampanye Ganjar di Provinsi Kalimantan Timur setelah pertama kali tiba pada Selasa 4 Desember lalu. Di Kalimantan Timur pun Ganjar telah mengunjungi sejumlah daerah, diantaranya Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan yang terakhir Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun memang kampanye Ganjar sendiri dilakukan terpisah dengan calon wakil presidennya yaitu Mahfud MD. Di hari ke-10 kampanye ini, Mahfud MD terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Malaysia dan memang pada awal kampanye di hari pertama, mereka memilih daerah yang berbeda untuk melakukan kampanye. Hal ini dilakukan agar pemerataan terjadi ketika mereka menggaungkan visi dan misi. Ya dari sini semua yuk. Yang ke depan. Mas, semua. Cang. Memboleh 3 jari. Urut 3 Ganjar Pranowo telah tiba di lokasi bersama rombongan. Dimana tampak Ganjar memakai kemeja berwarna putih dan didampingi oleh ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid, yang berada di belakangnya memakai baju hitam. Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Pilpres 2024 yang pertama kali kampanye di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Dia telah tiba di IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Terlihat Ganjar memakai kemeja putih dan langsung dikerubungi sejumlah warga Penajam Pasir Utara ketika tiba di titik 0 IKN. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut terlihat melayani warga yang meminta salaman dan juga foto bersama. Dia ditemani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Arsyad Rashid ketika meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ganjar juga terlihat mampir di titik penghijauan IKN. Selain itu, Ganjar juga mampir ke proyek mercusuar Joko Widodo dengan menyambangi rumah teknologi di Sepaku Penajam Pasir Utara selama kurang lebih 30 menit. Terlihat pula Ganjar menanam sebuah pohon dan dikerubungi oleh para warga yang ikut menyaksikan kehadiran Ganjar di Penajam Pasir ini. Kunjungan ke IKN tersebut sebagai penegasan bahwa ia akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan baik oleh Presiden Jokowi. Salah satunya,
ibu kota Nusantara, dan apabila ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan IKN. Jika menilik dengan pasangan calon lain seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka sempat menggaungkan atau kritikan kurang setuju dengan proyek IKN. Anies memang sempat mengkritisi tingginya biaya pembangunan IKN. Pada Selasa lalu, ia menilai sebaiknya anggaran pembangunan IKN dialihkan untuk hal-hal mendesak dan menjadi persoalan yang harus diatasi. Bukan hanya butuh tambahan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan nasib tenaga didik yang masih honorer. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBT yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ketujuh, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBT, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Dari yuk. Di depan mundur, yang ke depan. Yuk, Mbak, Mas. Mas, zoomnya dipakai yuk, zoomnya dipakai. Mas, Mbak. Pak. Ganjar madep sini dong. Pak Ganjar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada program lainnya yang akan menemani Anda. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dalam live breaking news bersama saya, Saranita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Pada kampanye hari ke-10 tersebut, Ganjar terjadwal menyambangi ibu kota Nusantara. Namun dia mengawali kampanyenya dengan mengunjungi rumah teknologi di Jalan Negara Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah dari rumah teknologi, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut melanjutkan lawatan ke titik 0 IKN yang juga berada di Kecamatan Sepaku. Selain ke titik 0, ia akan menyambangi Istana Negara yang berada di IKN. Kemudian, pukul 12.50 WITA, Ganjar bersama rombongan akan kembali bertolak ke Balikpapan guna menggelar dialog dengan sejumlah mahasiswa. Ini merupakan hari terakhir kampanye Ganjar di Provinsi Kalimantan Timur setelah pertama kali tiba pada Selasa 4 Desember lalu. Di Kalimantan Timur pun Ganjar telah mengunjungi sejumlah daerah, diantaranya Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan yang terakhir Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun memang kampanye Ganjar sendiri dilakukan terpisah dengan calon wakil presidennya yaitu Mahfud MD. Di hari ke-10 kampanye ini, Mahfud MD terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Malaysia dan memang pada awal kampanye di hari pertama, mereka memilih daerah yang berbeda untuk melakukan kampanye. Hal ini dilakukan agar pemerataan terjadi ketika mereka menggaungkan visi dan misi. Ya dari sini semua yuk. Yang ke depan. Mas, semua. Cang. Memboleh 3 jari. Urut 3 Ganjar Pranowo telah tiba di lokasi bersama rombongan. Dimana tampak Ganjar memakai kemeja berwarna putih dan didampingi oleh ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid, yang berada di belakangnya memakai baju hitam. Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Pilpres 2024 yang pertama kali kampanye di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Dia telah tiba di IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Terlihat Ganjar memakai kemeja putih dan langsung dikerubungi sejumlah warga Penajam Pasir Utara ketika tiba di titik 0 IKN. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut terlihat melayani warga yang meminta salaman dan juga foto bersama. Dia ditemani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Arsyad Rashid ketika meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ganjar juga terlihat mampir di titik penghijauan IKN. Selain itu, Ganjar juga mampir ke proyek mercusuar Joko Widodo dengan menyambangi rumah teknologi di Sepaku Penajam Pasir Utara selama kurang lebih 30 menit. Terlihat pula Ganjar menanam sebuah pohon dan dikerubungi oleh para warga yang ikut menyaksikan kehadiran Ganjar di Penajam Pasir ini. Kunjungan ke IKN tersebut sebagai penegasan bahwa ia akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan baik oleh Presiden Jokowi. Salah satunya
ibu kota Nusantara, dan apabila ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan IKN. Jika menilik dengan pasangan calon lain seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka sempat menggaungkan atau kritikan kurang setuju dengan proyek IKN. Anies memang sempat mengkritisi tingginya biaya pembangunan IKN. Pada Selasa lalu, ia menilai sebaiknya anggaran pembangunan IKN dialihkan untuk hal-hal mendesak dan menjadi persoalan yang harus diatasi. Bukan hanya butuh tambahan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan nasib tenaga didik yang masih honorer. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBT yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-7, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBT, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini semua yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang ke depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Dari yuk. Di depan mundur yang ke depan. Yuk, Mbak, Mas. Mas, zoomnya dipakai yuk, zoomnya dipakai. Mas, Mbak. Ganjar madep ke sini dong. Pak Ganjar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program lainnya yang akan menemani Anda. Saya Seradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dalam live breaking news bersama saya, Saranita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Pada kampanye hari ke-10 tersebut, Ganjar terjadwal menyambangi ibu kota Nusantara. Namun dia mengawali kampanyenya dengan mengunjungi rumah teknologi di Jalan Negara Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah dari rumah teknologi, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut melanjutkan lawatan ke titik 0 IKN yang juga berada di Kecamatan Sepaku. Selain ke titik 0, ia akan menyambangi Istana Negara yang berada di IKN. Kemudian, pukul 12.50 WITA, Ganjar bersama rombongan akan kembali bertolak ke Balikpapan guna menggelar dialog dengan sejumlah mahasiswa. Ini merupakan hari terakhir kampanye Ganjar di Provinsi Kalimantan Timur setelah pertama kali tiba pada Selasa 4 Desember lalu. Di Kalimantan Timur pun Ganjar telah mengunjungi sejumlah daerah, diantaranya Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan yang terakhir Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun memang kampanye Ganjar sendiri dilakukan terpisah dengan calon wakil presidennya yaitu Mahfud MD. Di hari ke-10 kampanye ini, Mahfud MD terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Malaysia dan memang pada awal kampanye di hari pertama, mereka memilih daerah yang berbeda untuk melakukan kampanye. Hal ini dilakukan agar pemerataan terjadi ketika mereka menggaungkan visi dan misi. Ya dari sini semua yuk. Yang ke depan. Mas, semua. Cang. Boleh 3 jari. Urut 3 Ganjar Pranowo telah tiba di lokasi bersama rombongan. Dimana tampak Ganjar memakai kemeja berwarna putih dan didampingi oleh ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid, yang berada di belakangnya memakai baju hitam. Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Pilpres 2024 yang pertama kali kampanye di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Dia telah tiba di IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Terlihat Ganjar memakai kemeja putih dan langsung dikerubungi sejumlah warga Penajam Pasir Utara ketika tiba di titik 0 IKN. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut terlihat melayani warga yang meminta salaman dan juga foto bersama. Dia ditemani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Arsyad Rashid ketika meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ganjar juga terlihat mampir di titik penghijauan IKN. Selain itu, Ganjar juga mampir ke proyek mercusuar Joko Widodo dengan menyambangi rumah teknologi di Sepaku Penajam Pasir Utara selama kurang lebih 30 menit. Terlihat pula Ganjar menanam sebuah pohon dan dikerubungi oleh para warga yang ikut menyaksikan kehadiran Ganjar di Penajam Pasir ini. Kunjungan ke IKN tersebut sebagai penegasan bahwa ia akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan baik oleh Presiden Jokowi. Salah satunya
ibu kota Nusantara, dan apabila ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan IKN. Jika menilik dengan pasangan calon lain seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka sempat menggaungkan atau kritikan kurang setuju dengan proyek IKN. Anies memang sempat mengkritisi tingginya biaya pembangunan IKN. Pada Selasa lalu, ia menilai sebaiknya anggaran pembangunan IKN dialihkan untuk hal-hal mendesak dan menjadi persoalan yang harus diatasi. Bukan hanya butuh tambahan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan nasib tenaga didik yang masih honorer. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBT yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-7, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBT, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang ke depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Yuk. Di depan mundur, yang ke depan. Yuk, Mbak, Mas. Mas, zoomnya dipakai, zoomnya dipakai. Mas, Mbak. Ganjar madep ke sini dong. Pak Ganjar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program lainnya yang akan menemani Anda. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo,
Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dalam live breaking news bersama saya, Saranita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Pada kampanye hari ke-10 tersebut, Ganjar terjadwal menyambangi ibu kota Nusantara. Namun dia mengawali kampanyenya dengan mengunjungi rumah teknologi di Jalan Negara Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah dari rumah teknologi, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut melanjutkan lawatan ke titik 0 IKN yang juga berada di Kecamatan Sepaku. Selain ke titik 0, ia akan menyambangi Istana Negara yang berada di IKN. Kemudian, pukul 12.50 WITA, Ganjar bersama rombongan akan kembali bertolak ke Balikpapan guna menggelar dialog dengan sejumlah mahasiswa. Ini merupakan hari terakhir kampanye Ganjar di Provinsi Kalimantan Timur setelah pertama kali tiba pada Selasa 4 Desember lalu. Di Kalimantan Timur pun Ganjar telah mengunjungi sejumlah daerah, diantaranya Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan yang terakhir Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun memang kampanye Ganjar sendiri dilakukan terpisah dengan calon wakil presidennya yaitu Mahfud MD. Di hari ke-10 kampanye ini, Mahfud MD terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Malaysia dan memang pada awal kampanye di hari pertama, mereka memilih daerah yang berbeda untuk melakukan kampanye. Hal ini dilakukan agar pemerataan terjadi ketika mereka menggaungkan visi dan misi. Ya dari sini semua yuk. Yang ke depan. Mas, semua. Cang. Boleh 3 jari. Urut 3 Ganjar Pranowo telah tiba di lokasi bersama rombongan. Dimana tampak Ganjar memakai kemeja berwarna putih dan didampingi oleh ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid, yang berada di belakangnya memakai baju hitam. Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Pilpres 2024 yang pertama kali kampanye di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Dia telah tiba di IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Terlihat Ganjar memakai kemeja putih dan langsung dikerubungi sejumlah warga Penajam Pasir Utara ketika tiba di titik 0 IKN. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut terlihat melayani warga yang meminta salaman dan juga foto bersama. Dia ditemani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Arsyad Rashid ketika meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ganjar juga terlihat mampir di titik penghijauan IKN. Selain itu, Ganjar juga mampir ke proyek mercusuar Joko Widodo dengan menyambangi rumah teknologi di Sepaku Penajam Pasir Utara selama kurang lebih 30 menit. Terlihat pula Ganjar menanam sebuah pohon dan dikerubungi oleh para warga yang ikut menyaksikan kehadiran Ganjar di Penajam Pasir ini. Kunjungan ke IKN tersebut sebagai penegasan bahwa ia akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan baik oleh Presiden Jokowi. Salah satunya
ibu kota Nusantara, dan apabila ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan IKN. Jika menilik dengan pasangan calon lain seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka sempat menggaungkan atau kritikan kurang setuju dengan proyek IKN. Anies memang sempat mengkritisi tingginya biaya pembangunan IKN. Pada Selasa lalu, ia menilai sebaiknya anggaran pembangunan IKN dialihkan untuk hal-hal mendesak dan menjadi persoalan yang harus diatasi. Bukan hanya butuh tambahan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan nasib tenaga didik yang masih honorer. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBT yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-7, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBT, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang ke depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Dari yuk. Di depan mundur yang ke depan. Yuk, Mbak, Mas. Mas, zoomnya dipakai, Mas, Mbak. Ganjar madep ke sini dong. Pak Ganjar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program lainnya yang akan menemani Anda. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dalam live breaking news bersama saya, Saranita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Pada kampanye hari ke-10 tersebut, Ganjar terjadwal menyambangi ibu kota Nusantara. Namun dia mengawali kampanyenya dengan mengunjungi rumah teknologi di Jalan Negara Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah dari rumah teknologi, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut melanjutkan lawatan ke titik 0 IKN yang juga berada di Kecamatan Sepaku. Selain ke titik 0, ia akan menyambangi Istana Negara yang berada di IKN. Kemudian, pukul 12.50 WITA, Ganjar bersama rombongan akan kembali bertolak ke Balikpapan guna menggelar dialog dengan sejumlah mahasiswa. Ini merupakan hari terakhir kampanye Ganjar di Provinsi Kalimantan Timur setelah pertama kali tiba pada Selasa 4 Desember lalu. Di Kalimantan Timur pun Ganjar telah mengunjungi sejumlah daerah, diantaranya Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan yang terakhir Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun memang kampanye Ganjar sendiri dilakukan terpisah dengan calon wakil presidennya yaitu Mahfud MD. Di hari ke-10 kampanye ini, Mahfud MD terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Malaysia dan memang pada awal kampanye di hari pertama, mereka memilih daerah yang berbeda untuk melakukan kampanye. Hal ini dilakukan agar pemerataan terjadi ketika mereka menggaungkan visi dan misi. Ya dari sini semua yuk. Yang ke depan. Mas, semua. Cang. Boleh 3 jari. Urut 3 Ganjar Pranowo telah tiba di lokasi bersama rombongan. Dimana tampak Ganjar memakai kemeja berwarna putih dan didampingi oleh ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid, yang berada di belakangnya memakai baju hitam. Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Pilpres 2024 yang pertama kali kampanye di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Dia telah tiba di IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Terlihat Ganjar memakai kemeja putih dan langsung dikerubungi sejumlah warga Penajam Pasir Utara ketika tiba di titik 0 IKN. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut terlihat melayani warga yang meminta salaman dan juga foto bersama. Dia ditemani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Arsyad Rashid ketika meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ganjar juga terlihat mampir di titik penghijauan IKN. Selain itu, Ganjar juga mampir ke proyek mercusuar Joko Widodo dengan menyambangi rumah teknologi di Sepaku Penajam Pasir Utara selama kurang lebih 30 menit. Terlihat pula Ganjar menanam sebuah pohon dan dikerubungi oleh para warga yang ikut menyaksikan kehadiran Ganjar di Penajam Pasir ini. Kunjungan ke IKN tersebut sebagai penegasan bahwa ia akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan baik oleh Presiden Jokowi. Salah satunya
ibu kota Nusantara, dan apabila ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan IKN. Jika menilik dengan pasangan calon lain seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka sempat menggaungkan atau kritikan kurang setuju dengan proyek IKN. Anies memang sempat mengkritisi tingginya biaya pembangunan IKN. Pada Selasa lalu, ia menilai sebaiknya anggaran pembangunan IKN dialihkan untuk hal-hal mendesak dan menjadi persoalan yang harus diatasi. Bukan hanya butuh tambahan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan nasib tenaga didik yang masih honorer. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi Presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBT yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-7, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBT, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang ke depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Yuk. Di depan mundur yang ke depan. Yuk, Mbak, Mas. Mas, zoomnya dipakai, Mas, Mbak. Ganjar madep ke sini dong. Pak Ganjar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program lainnya yang akan menemani Anda. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dalam live breaking news bersama saya, Saranita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Pada kampanye hari ke-10 tersebut, Ganjar terjadwal menyambangi ibu kota Nusantara. Namun dia mengawali kampanyenya dengan mengunjungi rumah teknologi di Jalan Negara Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah dari rumah teknologi, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut melanjutkan lawatan ke titik nol IKN yang juga berada di Kecamatan Sepaku. Selain ke titik nol, ia akan menyambangi Istana Negara yang berada di IKN. Kemudian, pukul 12.50 WITA, Ganjar bersama rombongan akan kembali bertolak ke Balikpapan guna menggelar dialog dengan sejumlah mahasiswa. Ini merupakan hari terakhir kampanye Ganjar di Provinsi Kalimantan Timur setelah pertama kali tiba pada Selasa 4 Desember lalu. Di Kalimantan Timur pun Ganjar telah mengunjungi sejumlah daerah, diantaranya Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan yang terakhir Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun memang kampanye Ganjar sendiri dilakukan terpisah dengan calon wakil presidennya yaitu Mahfud MD. Di hari ke-10 kampanye ini, Mahfud MD terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Malaysia dan memang pada awal kampanye di hari pertama, mereka memilih daerah yang berbeda untuk melakukan kampanye. Hal ini dilakukan agar pemerataan terjadi ketika mereka menggaungkan visi dan misi. Ya dari sini semua yuk. Yang ke depan. Mas, semua. Cang. Memboleh 3 jari. Urut 3 Ganjar Pranowo telah tiba di lokasi bersama rombongan. Dimana tampak Ganjar memakai kemeja berwarna putih dan didampingi oleh ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid, yang berada di belakangnya memakai baju hitam. Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Pilpres 2024 yang pertama kali kampanye di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Dia telah tiba di IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Terlihat Ganjar memakai kemeja putih dan langsung dikerubungi sejumlah warga Penajam Pasir Utara ketika tiba di titik nol IKN. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut terlihat melayani warga yang meminta salaman dan juga foto bersama. Dia ditemani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Arsyad Rashid ketika meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ganjar juga terlihat mampir di titik penghijauan IKN. Selain itu, Ganjar juga mampir ke proyek mercusuar Joko Widodo dengan menyambangi rumah teknologi di Sepaku Penajam Pasir Utara selama kurang lebih 30 menit. Terlihat pula Ganjar menanam sebuah pohon dan dikerubungi oleh para warga yang ikut menyaksikan kehadiran Ganjar di Penajam Pasir ini. Kunjungan ke IKN tersebut sebagai penegasan bahwa ia akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan baik oleh Presiden Jokowi. Salah satunya
Ibu Kota Nusantara, dan apabila ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan IKN. Jika menilik dengan pasangan calon lain seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka sempat menggaungkan atau kritikan kurang setuju dengan proyek IKN. Anies memang sempat mengkritisi tingginya biaya pembangunan IKN. Pada Selasa lalu, ia menilai sebaiknya anggaran pembangunan IKN dialihkan untuk hal-hal mendesak dan menjadi persoalan yang harus diatasi. Bukan hanya butuh tambahan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan nasib tenaga didik yang masih honorer. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan Ibu Kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBP yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ketujuh, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBP, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang ke depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Yuk. Di depan mundur, yang ke depan. Yuk, Mbak, Mas. Mas, zoomnya dipakai yuk, zoomnya dipakai. Mas, Mbak. Ganjar madep ke sini dong. Pak Ganjar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program lainnya yang akan menemani Anda. Saya Seradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dalam live breaking news bersama saya, Saranita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Pada kampanye hari ke-10 tersebut, Ganjar terjadwal menyambangi ibu kota Nusantara. Namun dia mengawali kampanyenya dengan mengunjungi rumah teknologi di Jalan Negara Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah dari rumah teknologi, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut melanjutkan lawatan ke titik 0 IKN yang juga berada di Kecamatan Sepaku. Selain ke titik 0, ia akan menyambangi Istana Negara yang berada di IKN. Kemudian, pukul 12.50 WITA, Ganjar bersama rombongan akan kembali bertolak ke Balikpapan guna menggelar dialog dengan sejumlah mahasiswa. Ini merupakan hari terakhir kampanye Ganjar di Provinsi Kalimantan Timur setelah pertama kali tiba pada Selasa 4 Desember lalu. Di Kalimantan Timur pun Ganjar telah mengunjungi sejumlah daerah, diantaranya Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan yang terakhir Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun memang kampanye Ganjar sendiri dilakukan terpisah dengan calon wakil presidennya yaitu Mahfud MD. Di hari ke-10 kampanye ini, Mahfud MD terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Malaysia dan memang pada awal kampanye di hari pertama, mereka memilih daerah yang berbeda untuk melakukan kampanye. Hal ini dilakukan agar pemerataan terjadi ketika mereka menggaungkan visi dan misi. Ya dari sini semua yuk. Yang ke depan. Mas, semua. Cang. Memboleh 3 jari. Urut 3 Ganjar Pranowo telah tiba di lokasi bersama rombongan. Dimana tampak Ganjar memakai kemeja berwarna putih dan didampingi oleh ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid, yang berada di belakangnya memakai baju hitam. Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Pilpres 2024 yang pertama kali kampanye di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Dia telah tiba di IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Terlihat Ganjar memakai kemeja putih dan langsung dikerubungi sejumlah warga Penajam Pasir Utara ketika tiba di titik 0 IKN. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut terlihat melayani warga yang meminta salaman dan juga foto bersama. Dia ditemani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Arsyad Rashid ketika meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ganjar juga terlihat mampir di titik penghijauan IKN. Selain itu, Ganjar juga mampir ke proyek mercusuar Joko Widodo dengan menyambangi rumah teknologi di Sepaku Penajam Pasir Utara selama kurang lebih 30 menit. Terlihat pula Ganjar menanam sebuah pohon dan dikerubungi oleh para warga yang ikut menyaksikan kehadiran Ganjar di Penajam Pasir ini. Kunjungan ke IKN tersebut sebagai penegasan bahwa ia akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan baik oleh Presiden Jokowi. Salah satunya
Ibu Kota Nusantara, dan apabila ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan IKN. Jika menilik dengan pasangan calon lain seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka sempat menggaungkan atau kritikan kurang setuju dengan proyek IKN. Anies memang sempat mengkritisi tingginya biaya pembangunan IKN. Pada Selasa lalu, ia menilai sebaiknya anggaran pembangunan IKN dialihkan untuk hal-hal mendesak dan menjadi persoalan yang harus diatasi. Bukan hanya butuh tambahan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan nasib tenaga didik yang masih honorer. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi Presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBT yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ketujuh, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBT, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang ke depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Dari yo. Di depan mundur, yang ke depan. Yuk, Mbak, Mas. Zoomnya dipakai yuk, zoomnya dipakai. Mas, Mbak. Pak. Ganjar madep sini dong. Pak Ganjar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program lainnya yang akan menemani Anda. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo
Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dalam live breaking news bersama saya, Saranita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Pada kampanye hari ke-10 tersebut, Ganjar terjadwal menyambangi ibu kota Nusantara. Namun dia mengawali kampanyenya dengan mengunjungi rumah teknologi di Jalan Negara Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah dari rumah teknologi, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut melanjutkan lawatan ke titik nol IKN yang juga berada di Kecamatan Sepaku. Selain ke titik nol, ia akan menyambangi Istana Negara yang berada di IKN. Kemudian, pukul 12.50 WITA, Ganjar bersama rombongan akan kembali bertolak ke Balikpapan guna menggelar dialog dengan sejumlah mahasiswa. Ini merupakan hari terakhir kampanye Ganjar di Provinsi Kalimantan Timur setelah pertama kali tiba pada Selasa 4 Desember lalu. Di Kalimantan Timur pun Ganjar telah mengunjungi sejumlah daerah, diantaranya Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan yang terakhir Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun memang kampanye Ganjar sendiri dilakukan terpisah dengan calon wakil presidennya, yaitu Mahfud MD. Di hari ke-10 kampanye ini, Mahfud MD terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Malaysia, dan memang pada awal kampanye di hari pertama, mereka memilih daerah yang berbeda untuk melakukan kampanye. Hal ini dilakukan agar pemerataan terjadi ketika mereka menggaungkan visi dan misi. Ya, dari sini semua yuk. Yang ke depan. Mas, semua. Cang. Memboleh 3 jari. Urut 3 Ganjar Pranowo telah tiba di lokasi bersama rombongan. Dimana tampak Ganjar memakai kemeja berwarna putih dan didampingi oleh ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid, yang berada di belakangnya memakai baju hitam. Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Pilpres 2024 yang pertama kali kampanye di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Dia telah tiba di IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Terlihat Ganjar memakai kemeja putih dan langsung dikerubungi sejumlah warga Penajam Pasir Utara ketika tiba di titik nol IKN. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut terlihat melayani warga yang meminta salaman dan juga foto bersama. Dia ditemani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Arsyad Rashid ketika meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ganjar juga terlihat mampir di titik penghijauan IKN. Selain itu, Ganjar juga mampir ke proyek mercusuar Joko Widodo dengan menyambangi rumah teknologi di Sepaku Penajam Pasir Utara selama kurang lebih 30 menit. Terlihat pula Ganjar menanam sebuah pohon dan dikerubungi oleh para warga yang ikut menyaksikan kehadiran Ganjar di Penajam Pasir ini. Kunjungan ke IKN tersebut sebagai penegasan bahwa ia akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan baik oleh Presiden Jokowi. Salah satunya,
Ibu Kota Nusantara, dan apabila ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan IKN. Jika menilik dengan pasangan calon lain seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka sempat menggaungkan atau kritikan kurang setuju dengan proyek IKN. Anies memang sempat mengkritisi tingginya biaya pembangunan IKN. Pada Selasa lalu, ia menilai sebaiknya anggaran pembangunan IKN dialihkan untuk hal-hal mendesak dan menjadi persoalan yang harus diatasi. Bukan hanya butuh tambahan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan nasib tenaga didik yang masih honorer. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBT yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-7, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBT, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Dari enak. Yuk. Di depan mundur, yang ke depan. Yuk, Mbak, Mas. Mas, zoomnya dipakai yuk, zoomnya dipakai. Mas, Mbak. Pak. Ganjar madep sini dong. Pak Ganjar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program lainnya yang akan menemani Anda. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dalam live breaking news bersama saya, Saranita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Pada kampanye hari ke-10 tersebut, Ganjar terjadwal menyambangi ibu kota Nusantara. Namun dia mengawali kampanyenya dengan mengunjungi rumah teknologi di Jalan Negara Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah dari rumah teknologi, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut melanjutkan lawatan ke titik nol IKN yang juga berada di Kecamatan Sepaku. Selain ke titik nol, ia akan menyambangi Istana Negara yang berada di IKN. Kemudian, pukul 12.50 WITA, Ganjar bersama rombongan akan kembali bertolak ke Balikpapan guna menggelar dialog dengan sejumlah mahasiswa. Ini merupakan hari terakhir kampanye Ganjar di Provinsi Kalimantan Timur setelah pertama kali tiba pada Selasa 4 Desember lalu. Di Kalimantan Timur pun Ganjar telah mengunjungi sejumlah daerah, diantaranya Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan yang terakhir Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun memang kampanye Ganjar sendiri dilakukan terpisah dengan calon wakil presidennya yaitu Mahfud MD. Di hari ke-10 kampanye ini, Mahfud MD terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Malaysia dan memang pada awal kampanye di hari pertama, mereka memilih daerah yang berbeda untuk melakukan kampanye. Hal ini dilakukan agar pemerataan terjadi ketika mereka menggaungkan visi dan misi. Ya dari sini semua yuk. Yang ke depan. Mas, semua. Cang. Boleh 3 jari. Urut 3 Ganjar Pranowo telah tiba di lokasi bersama rombongan. Dimana tampak Ganjar memakai kemeja berwarna putih dan didampingi oleh ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid, yang berada di belakangnya memakai baju hitam. Ganjar Pranowo menjadi calon presiden Pilpres 2024 yang pertama kali kampanye di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Dia telah tiba di IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis hari ini. Terlihat Ganjar memakai kemeja putih dan langsung dikerubungi sejumlah warga Penajam Pasir Utara ketika tiba di titik nol IKN. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut terlihat melayani warga yang meminta salaman dan juga foto bersama. Dia ditemani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Arsyad Rashid ketika meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ganjar juga terlihat mampir di titik penghijauan IKN. Selain itu, Ganjar juga mampir ke proyek mercusuar Joko Widodo dengan menyambangi rumah teknologi di Sepaku Penajam Pasir Utara selama kurang lebih 30 menit. Terlihat pula Ganjar menanam sebuah pohon dan dikerubungi oleh para warga yang ikut menyaksikan kehadiran Ganjar di Penajam Pasir ini. Kunjungan ke IKN tersebut sebagai penegasan bahwa ia akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan baik oleh Presiden Jokowi. Salah satunya
Ibu Kota Nusantara, dan apabila ia memenangkan kontestasi Pilpres 2024, Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan IKN. Jika menilik dengan pasangan calon lain seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka sempat menggaungkan atau kritikan kurang setuju dengan proyek IKN. Anies memang sempat mengkritisi tingginya biaya pembangunan IKN. Pada Selasa lalu, ia menilai sebaiknya anggaran pembangunan IKN dialihkan untuk hal-hal mendesak dan menjadi persoalan yang harus diatasi. Bukan hanya butuh tambahan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan nasib tenaga didik yang masih honorer. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBT yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-7, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBT, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang ke depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Yuk. Di depan mundur, yang ke depan. Yuk, Mbak, Mas. Mas, zoomnya dipakai yuk, zoomnya dipakai. Mas, Mbak. Ganjar madep ke sini dong. Pak Ganjar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.